Setelah diperiksa selama 10 jam oleh tim penyidik Polresta Medan, kesimpulan sementara motif pembunuhan dosen di Medan, Sumatera Utara adalah dendam. Tersangka mengaku diancam tidak akan diluluskan dalam mata kuliah yang diajarkan oleh korban. Baik, jadi hasil pemeriksaan yang kita laksanakan sejak tadi malam terhadap tersangka Roy, ini diketahui motifnya adalah dendam terhadap dosen, terhadap korban. Di mana korban ini selalu memarahi si tersangka, kemudian ketika si tersangka tidak membawa buku dalam pelajaran kelas dosen. Dan untuk mengetahui suasana di rumah duka, sudah ada rekan kami Andika Bakti akan melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Andika, kapan jenazah akan dikebumikan dan bagaimana tanggapan pihak universitas atas kasus pembunuhan ini? Elvita, rencananya jenazah akan dikebumikan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti setelah disolatkan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi saat ini kondisi di kediaman ataupun di rumah duka ini sudah mulai dikunjungi oleh para pelayat. Mereka berasal dari warga yang ada di sekitar sini, tetangga, kemudian kerabat, dan juga hadir pula di sini seluruh sivitas akademika dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan memang korban bernama Nur Aini ini sudah melakukan visum pada tadi malam dan dipulangkan ke rumah duka ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi malam. Dan dari hasil visum diketahui bahwa korban memiliki beberapa luka. Di leher terdapat 8 tusukan dan terdapat juga luka di beberapa bagian tubuh lainnya seperti dahi dan juga lengan. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan pihak keluarga dan pihak keluarga mengatakan bahwa sosok Nur Aini yang merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini merupakan sosok yang memiliki sifat penyayang. Almarhumah juga dikenal sebagai sosok yang baik hati dan memiliki tutur kata yang cukup baik, dan inilah yang membuat pihak keluarga sangat terkejut mendengar peristiwa yang dialami oleh Nur Aini yang merupakan pengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan saat ini dapat kami informasikan bahwa untuk Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sendiri juga diliburkan untuk dua hari ke depan, dan hal ini dilakukan karena pihak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini juga ingin memberikan konsentrasinya terhadap pengajar yang sudah mengabdi di UMSU selama 35 tahun. Dan saat ini saya telah bersama dengan Humas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Ribut Priyadi. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam. Bapak, apa tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak UMSU, Pak? Ya, untuk saat ini kita masih berkonsentrasi di rumah almarhum sampai proses pemakaman selesai. Baru setelah itu kita melanjutkan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengusut dan terutama mengungkap motif dibalik tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka pelaku. Oke, Bapak mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana sosok almarhumah selama mengajar di UMSU, Pak? Iya, selama mengajar di UMSU sekitar 30 tahun lebih ya. Almarhum adalah orang yang sangat baik dan dikenal ramah di lingkungan kampus, dan kita melihat catatan prestasi beliau juga sangat baik ya. Artinya selama 2 periode beliau dipercaya untuk menjabat Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sempat menjabat sebagai dekan. Kemudian untuk tersangka RM ini rencananya seperti apa? Apakah seluruhnya dilimpahkan kepada pihak kepolisian atau ada penyelidikan dari internal kampus sendiri? Iya, kami menyerahkan sepenuhnya penanganan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini kepada pihak kepolisian, dan tentu kami juga terus berkoordinasi dan bekerja sama untuk mengungkap motif di balik tindakan kekerasan yang dilakukan untuk kepentingan pembelajaran dan juga sebagai langkah antisipasi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ke depannya. Oke, terima kasih Bapak Ribut atas informasinya.
Nah, Elvita, dapat saya jelaskan terlebih dahulu sebelumnya Kapolresta Medan ini sempat mengatakan bahwa hingga saat ini motif dari pembunuhan ini belum diketahui, tapi ada indikasi bahwa pembunuhan ini dilakukan secara berencana karena kejadian ini terjadi di kamar mandi, sementara pisau yang digunakan ini merupakan pisau dapur yang dibawa oleh tersangka RM. Demikian, Elvita, kembali ke Jakarta. Baik, Andika, terima kasih untuk laporannya, Andika. Jenazah dosen Nuraini Lubis akan dimakamkan siang hari ini di pemakaman umum yang tidak jauh dari lokasi rumah duka. Sejumlah sivitas akademik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara turut hadir di rumah duka mengikuti proses pemakaman. Rekan Andika Bakti akan melaporkan informasi selengkapnya dari Medan, Sumatera Utara. Andika, siapa saja sivitas akademik yang hadir di rumah duka untuk mengikuti pemakaman? Zilvia, seluruh sivitas akademika dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara hadir di rumah duka yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini. Mulai dari pengajar dan juga rektor UMSU sendiri, yakni Agusani, juga hadir di rumah duka ini, Zilvia. Dan bukan hanya seluruh sivitas akademika dari UMSU saja yang hadir di sini, tapi juga ada beberapa mahasiswanya dan juga tentunya kerabat dan juga tetangga yang ada di sekitar rumah duka ini. Kemudian, Zilvia, rencananya ini memang jenazah akan dikebumikan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti selepas sholat zuhur. Dan rencananya Rektor Agusani, Rektor UMSU, maksud kami Agusani, juga akan ikut mengiringi pemakaman yang dilakukan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Memang sebelumnya korban ini sempat melakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan dan baru dipulangkan ke rumah duka ini pada Senin malam, tepatnya pukul 22 waktu Indonesia Barat tadi malam. Dan dari hasil otopsi diketahui bahwa korban mengalami luka tusuk sebanyak 8 tusukan di bagian leher dan beberapa sayatan di beberapa bagian tubuh lainnya. Dan inilah yang menyebabkan pihak kampus menyampaikan rasa bela sungkawa yang cukup mendalam dan sangat menyesalkan atas kasus yang menimpa salah satu pengajar di UMSU ini. Apalagi yang menjadi pelakunya adalah mahasiswa dari UMSU sendiri. Zilvia. Andika, lalu bagaimana dengan status kemahasiswaan dari mahasiswa yang membunuh dosen Nuraini? Status dari tersangka RM sendiri saat ini secara tegas ini disampaikan oleh pihak UMSU bahwa tersangka RM sudah dipecat dari kampus atau kata lainnya sudah di drop out, dan hal ini dilakukan karena tindakan pidana yang dilakukan terhadap gurunya sendiri. Jika saya rincikan lagi, Zilvia, gurunya ini merupakan pengajar, maksud saya dosennya ini merupakan pengajar di UMSU yang sudah mengabdi selama 35 tahun. Dan selama mengabdi di UMSU, almarhumah juga sempat menjabat sebagai dekan FKIP selama 2 periode, dan setelah menjabat sebagai dekan, almarhum kembali menjadi pengajar biasa. Namun ditegaskan di sini bahwa pihak kampus telah mendrop out mahasiswanya, dan untuk selanjutnya, kasus ini dilimpahkan kepada pihak kepolisian. Kembali di Metro Siang, pemirsa, pasca pembunuhan dosen yang dilakukan oleh seorang mahasiswa, pihak Rektorat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU meliburkan kegiatan kampus selama 2 hari. Di setiap pintu gerbang masuk tertera pengumuman bahwa pihak Rektorat meliburkan kegiatan kampus selama 2 hari ke depan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk duka cita atas peristiwa yang terjadi di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Sementara dari hasil visum, korban diketahui mengalami luka tusuk di bagian leher sebanyak 8 tusukan, serta sayatan di beberapa bagian tubuh lain. Rencananya jenazah Nur Ain akan dimakamkan siang ini di Deli Serdang, Sumatera Utara. Almarhumah meninggalkan seorang suami dan 4 orang anak. Setelah diperiksa selama 10 jam oleh tim penyidik Polresta Medan, kesimpulan sementara motif pembunuhan dosen di Medan, Sumatera Utara adalah dendam. Tersangka mengaku diancam tidak akan diluluskan dalam mata kuliah yang diajarkan oleh korban. Baik, jadi hasil pemeriksaan yang kita laksanakan sejak tadi malam terhadap tersangka Roy, ini diketahui motifnya adalah dendam terhadap dosen, terhadap korban. Di mana korban ini selalu memarahi si tersangka, kemudian ketika si tersangka tidak membawa buku dalam pelajaran kelas dosen. Kembali di Metro Siang, pemirsa, pasca pembunuhan dosen yang dilakukan oleh seorang mahasiswa, pihak Rektorat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU meliburkan kegiatan kampus selama 2 hari. Di setiap pintu gerbang masuk tertera pengumuman bahwa pihak Rektorat meliburkan kegiatan kampus selama 2 hari ke depan.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk duka cita atas peristiwa yang terjadi di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Sementara dari hasil visum, korban diketahui mengalami luka tusuk di bagian leher sebanyak 8 tusukan, serta sayatan di beberapa bagian tubuh lain. Rencananya jenazah Nur Ain akan dimakamkan siang ini di Deli Serdang, Sumatera Utara. Almarhumah meninggalkan seorang suami dan 4 orang anak.